Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya, kita ketemu lagi di kelas 12 Matematika Peminatan. Masih tentang turunan fungsi trigonometri, masih untuk aturan rantai. Kali ini kita akan belajar tentang aturan rantai menggunakan notasi dari Leibniz. Nah, kemarin ini yang disebut dengan notasi aksen atau notasi Newton ya. Ini disebut dengan notasi D atau notasi Leibniz. Notasi D atau notasi Leibniz ini akan mempermudah kita, memperjelas langkah kita dalam mencari turunan dari fungsi trigonometri atau fungsi trigonometri yang dalam bentuk fungsi komposisi. Ingat, dalam turunan fungsi komposisi, kemarin apabila kita tulis dalam kata-kata, turunan dari fungsi komposisi adalah turunan dari fungsi sebelah luar kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang sebelah dalam. Dengan aturan Leibniz ini, nanti kita akan melihat dengan lebih jelas apakah yang disebut dengan fungsi sebelah luar dan fungsi sebelah dalam. Untuk contoh, ini contohnya kita punya suatu fungsi yaitu Y sama dengan 2X plus 5 pangkat 20. Tentu saja bentuk seperti ini kalau kita cari dengan aturan biasa akan menyulitkan, maka kita perlu untuk menggunakan aturan rantai. Dalam notasi Leibniz, bentuk ini dapat kita tulis menjadi D per dx karena fungsinya adalah fungsi tentang X dalam kurung 2X plus 5 pangkat 20. Nah, D per dx dalam kurung 2X plus 5 pangkat 20 ini dapat dibaca dengan turunan darinya. D per dx ini bisa kita baca dengan turunan dari itu. Turunan dari 2X plus 5 pangkat 20. Membacanya seperti itu. Maka turunannya berapa? Ya, ini ada fungsi sebelah luar dikali dengan turunan dari fungsi sebelah dalam. Caranya hampir sama seperti yang kemarin. Fungsi yang sebelah dalam ini kita misalkan saja dengan U. Jadi fungsinya menjadi U pangkat 20. Maka turunan dari U pangkat 20, turunannya yaitu berapa? Turunan dari U pangkat 20 adalah 20 kali U pangkat 19. Maka caranya hampir sama seperti itu. Jadi turunannya kita ganti U-nya dengan 2X plus 5. Jadi 20 kali 2X plus 5 pangkat 19 ya. Namun jangan lupa yang terakhir kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang ada di sebelah luar. Nah, ingat, tulisan D per dx itu artinya turunan dari fungsi yang ada di sebelah dalam. Yang ada di dalam yaitu 2X plus 5. Nah, maka kita tulis lagi 20 kali 2X plus 5, ya ini adalah turunan dari fungsi sebelah luarnya, kalikan turunan dari fungsi sebelah dalamnya. Sekarang kita turunkan turunan dari 2X per 5, turunan dari 2X yaitu 2, turunan dari 5, 0. Jadi tinggal 2. Kalau bentuknya sudah seperti ini bisa kita sederhanakan, kita kalikan 2-nya dengan 20, menjadi 40 kali 2X plus 5 pangkat 19. Nah, penulisan dalam notasi Leibniz kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita masuk aturan rantai dengan contoh-contoh yang berikut ini. Ini contoh yang pertama, kedua, dan ketiga. Ingat,
turunan dari fungsi komposisi, yaitu turunan dari fungsi yang sebelah luar dikalikan dengan turunan fungsi yang sebelah dalam. Apakah itu yang luar, apa itu yang dalam? Hampir sama. Yang di dalam, yaitu di dalam kurung. Ini anggap saja ini adalah U. Nah, ini sin pangkat 10x, ya kan? Kemarin bisa kita tulis menjadi d per dx. Sebenarnya sin pangkat 10x itu kan sebenarnya adalah sin x pangkat 10. Nah, jadi yang ada di dalam kurung ini adalah yang U-nya. Sementara yang nomor 3 yang di dalam kurung adalah U-nya. Kita mulai dari yang nomor 1. U pangkat 10, yaitu turunannya tentu saja 10 kali U. U-nya yaitu 2x plus 5. Pangkat 10 dikurangi 1, 9. Tapi jangan lupa kita kalikan dengan turunan. Ini dibaca turunan gitu ya, d per dx. Dari fungsi yang ada di sebelah dalam, yaitu 2x plus 5. Ini fungsi yang ada di sebelah dalamnya. Soalnya sama ya. Tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Ini tinggal kita tulis lagi. Nah, karena ini ada d per dx, ini adalah artinya turunan, kita turunkan dulu. 2x plus 5 turunannya 2. Jadi turunannya secara keseluruhan bisa kita sederhanakan 20 kali 2x plus 5 pangkat 9. Sekarang bagaimanakah yang berbentuk fungsi trigonometri? Nah, ini perhatikan nomor 1 dan nomor 2 itu sebenarnya hampir sama. Nah, lihatlah. Ini hanya saja yang ada di dalam kurung ini adalah 2x plus 5. Sementara soal yang kedua yang ada di dalam kurung adalah sin x-nya. Jadi caranya sama. Kita anggap U pangkat 10, maka turunannya adalah 10 U pangkat 9, yaitu 10 kali U. U-nya yaitu sin x pangkat 9. Dikalikan turunan dari d per dx dari yang ada di dalam kurung, yaitu sin x. Sehingga turunannya adalah 10 kali sin x pangkat 9 kalikan turunan dari sin x. Ingat, turunan dari sin x itu adalah cos x. Sementara turunan dari cos x adalah negatif sin x. Jadi nanti yang jadi dasar tetap 2 ini. Ini adalah dasar dari turunan fungsi trigonometri. Nah, kita lanjutkan lagi. Turunan dari sin x yaitu cos x. Maka ini kalau biasanya penulisannya yang pangkat paling besar itu di paling belakang. Jadi 10 kali cos x kali sin pangkat 9x. Nah, sin pangkat 9 ini bisa ditulis di sini pangkatnya. Nah, sekarang kita bahas yang nomor 3. Yang nomor 3 itu U-nya ada di sudutnya. Jadi yang nomor 3 ini yang akan kita turunkan yang pertama, yaitu cos-nya. Kita anggap saja ini cos U. Turunan dari cos U yaitu negatif sin U. Ini kalau ini kita ganti U, ini juga kita ganti dengan U. Maka turunan dari cos U itu adalah negatif sin U. U-nya berapa? U-nya 3x plus 5. Tapi jangan lupa, karena ini adalah aturan rantai atau turunan fungsi komposisi, kita turunkan atau kita kalikan dengan turunan yang ada di sebelah dalamnya atau di dalam kurungnya, yaitu 3x plus 5. Jadi ini masih ada d per dx-nya, kita turunkan lagi sin 3x
plus 5. Nah, ini turunan dari 3kx plus 5 adalah 3. Jadi bisa kita sederhanakan lagi menjadi, ini 3-nya kita letakkan di depan, 3 sin 3x plus 5. Gitu ya, dalam penulisan dalam notasi Leibniz atau notasi D, itu bisa mempermudah penulisan aturan rantai yang lebih dari satu kali. Penulisan dalam notasi Leibniz nanti akan mempermudah penggunaan kita atau pekerjaan kita dalam mencari turunan fungsi komposisi yang tidak hanya satu, tapi ada lebih dari satu. Nah, sekarang kita pakai contoh, perhatikan fungsi yang pertama, itu D per dx. Ini double, ini ada pangkat, juga di dalamnya ada fungsinya yang bukan X. Untuk mengerjakannya kita rubah dulu bentuk ini menjadi, kita rubah dulu ya agar enak. Sin 4X, kita kurung agar kelihatan, pangkat 3. Nah, sekarang kita turunkan dengan menggunakan aturan fungsi yang sebelah luar dikalikan dengan fungsi yang sebelah dalam. Nah, sebelah dalam yang mana? Yang ada di dalam kurung. Yang ada di dalam kurung ini anggap saja ini ada sebagai suatu fungsi, anggap saja U gitu ya. Yang ada di dalam kurung ini anggap saja U. Jadi kita menganggap U pangkat 3. Jadi turunan dari U pangkat 3 yaitu 3 kali U pangkat 2. Nah, kita langsung ganti saja U-nya dengan sin 4X agar terlihat. Nah, sekarang kita ganti U-nya dengan sin 4X. Sin 4X. Lalu pangkatnya kita kurangi 1 jadi 2. Jangan lupa kita kalikan dengan turunan dari fungsi yang sebelah dalamnya. Yang ada dalam itu yang ada di dalam kurung yang kita misalkan tadi, yaitu sin 4X. Sehingga nilainya sama dengan 3 kali sin 4X kuadrat kali turunan dari sin 4X. Tangkap 4X-nya itu sebagai U lagi. Jadi turunannya adalah turunan dari sin yaitu cos 4X. Karena ini tidak hanya X saja, maka ini kita anggap 4X-nya itu sebagai suatu fungsi U. Jadi kita turunkan lagi fungsi yang ada di sebelah dalamnya, yaitu turunan dari 4X-nya. Kita cari lagi. Jadi turunannya kita tulis lagi 3 kali sin 4X kuadrat. Oh, kuadratnya di sini ya. Kali cos 4X. Lalu kita kalikan turunan dari 4X. Turunan dari 4X yaitu 4. Bentuk ini dapat kita sederhanakan menjadi 3 kali 4, 12 kali sin. Nah, ini kuadrat di sini bisa kita tulis sin kuadrat 4X kali dengan cos 4X. Mudah dong? Jadi caranya yaitu kita turunkan seperti biasa, anggap yang di dalam kurung itu suatu U. Nah, ini contohnya yang di dalam kurung adalah sin 4X, maka U pangkat 3. Turunan dari U pangkat 3 adalah 3U pangkat 2. Lalu kita ganti U-nya dengan sin 4X. Namun jangan lupa, kita kalikan lagi dengan turunan dari fungsi yang ada di sebelah dalam. Ingat, D per dx itu adalah turunan. Dibaca ini turunan. Nah, setelah kita turunkan ini, ternyata ini
masih ada yang perlu kita turunkan lagi, yaitu 4x-nya. Inilah yang disebut dengan aturan rantai yang lebih dari satu. Ini yang pertama, ini yang kedua. Jadi kita perlu menurunkan sebanyak 3 kali. Nah, sekarang kita kerjakan contoh yang nomor 2. Perhatikan contoh yang nomor 2 ini. Nah, sekarang yang ada di dalam kurung adalah cos X kuadrat. Ini di dalam kurung ini anggap saja sebagai U. Kita turunkan seperti biasa, sin U turunannya adalah, anggap saja sin U, turunan sin adalah cos. Jadi turunannya adalah cos dalam kurung yang ikut yang ada di dalam kurung ya. Cos X kuadrat dikalikan, jangan lupa turunan yang ada di dalam kurung. D per dx yang ada di dalam kurung yaitu cos X kuadrat. Ini yang ada di dalam kurungnya. Tetap turunan yang ada di luar dan di sebelah dalam. Dikalikan dengan turunan sebelah dalam. Dalam apa? Dalam kurung. Nah, sekarang yang ada D per dx-nya, kita cari turunannya. Kita tulis ulang yang sudah selesai kita cari. Cos dalam kurung cos X kuadrat kali turunan dari cos X kuadrat. Sekarang kita anggap yang ada di dalam kurung itu adalah X kuadrat ini sebagai U. Maka cos turunannya negatif sin yang dalam kurung yaitu X kuadrat. Jangan lupa kita kalikan lagi dengan turunan yang ada di dalam kurung, yaitu turunan dari X kuadrat. Sekarang kita cari lagi, kita tulis ulang yang sudah kita cari tadi, sudah selesai dengan negatif sin X kuadrat. Ini saya kasih kurung saja karena kali dengan D per dx X kuadrat, artinya turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Nah, sekarang tinggal kita sederhanakan. Nah, ini tidak bisa dikali ya, karena ini berbeda. Ini ada cos di dalamnya. Cos tidak bisa kita kalikan dengan yang sinnya. Ini bisa kita sederhanakan karena ini 2x-nya sebelah sini agar enak ditulis. Bisa ditulis gini, 2x, kalau ini ada negatif, kita kalikan dengan negatif, yaitu jadi negatif 2x kali dengan cos dalam kurung cos X kuadrat kali dengan sin X kuadrat. Gitu ya, mudah kan? Jadi kita kupas satu-satu yang ada di dalam kurungnya. Kalau tadi yang pertama ini yang ada di kurungnya adalah cos X. Setelah kita turunkan, kita dapatkan turunan dari cos. Kita cari turunan dari cos X kuadrat. Jadi selanjutnya yang perlu kita turunkan adalah X kuadrat. Dari kurung yang paling luar ke kurung yang paling dalam. Terus sampai nanti habis dari D per dx-nya. Inilah yang disebut dengan aturan rantai lebih dari satu. Ini ada 1, 2, 3. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini ada 3 tingkatan. Mudah ya? Ya, semoga bisa membantu atau memahamkan tentang aturan rantai yang lebih dari satu. Kalau kesulitan pakai ini, pakai pemisahan seperti yang kemarin juga boleh. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.